Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Yuda Kurniasari. Saya pendiri dari Bank Sampah Resik Becik yang berlokasi di Jalan Cokro Kembang nomor 11, Kota Semarang. Bank Sampah pertama kali didirikan pada tahun 2012, tepatnya 15 Januari. Kegiatan tersebut pada intinya adalah bagaimana masyarakat sekitar datang ke bank sampah untuk menyetorkan sampahnya, khususnya sampah anorganik. Kemudian dari tim kami akan menimbangnya, mencatatnya, dan menjadikannya sebagai catatan keuangan di buku tabungan yang sewaktu-waktu para nasabah bisa mencairkannya. Resik Becik, gerakan bersih dan kreatif bersama ciptakan kemakmuran. Pada awal berdirinya Bank Sampah, tujuannya adalah untuk pemberdayaan lingkungan dan kemudian berkembang menjadi pemberdayaan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, karena kemudian melibatkan beberapa ibu-ibu pengrajin yang tentunya itu adalah satu peluang pekerjaan. Mereka membantu kami untuk mengkreasikan sampah-sampah yang semula tidak berguna itu menjadi produk yang layak jual. Bisa berupa tas, dompet, dan lain sebagainya. Kami kemudian mengeluarkan beberapa program, misalnya menyediakan sembako meskipun hanya sekedar gula pasir dan minyak untuk kemudian bisa ditukar dengan tabungan sampah. Terus yang terbaru ini di tahun 2021 terinspirasi oleh kondisi pandemi yang tentunya menjadi permasalahan banyak dari warga. Kami mengadakan tuker sembako mini dengan sampah. Nah, itu tentunya juga memberikan peluang pemberdayaan secara sosial untuk orang-orang yang tidak ingin menabung sampah menjadi uang, tapi ingin menyedekahkan saja sampahnya. Dari sampah yang akan kami kreasi, itu nanti ada, biasanya kita kelompokkan ya, berupa kresek, kemudian kemasan-kemasan bekas bungkus itu, ya, itu akan kami pilah. Yang kemasan nanti bisa jadi produk cacah istilahnya, itu digunting-gunting kecil tipis-tipis, kemudian kita padukan dengan beberapa bahan, itu bisa jadi produk apa saja, seperti misalnya berbagai kreasi dompet, kreasi tas dengan segala fungsionalnya ya. Kemudian juga bisa menjadi berbagai wadah-wadah. Kalau untuk kresek itu kita ada 2 macam metode pembuatan, yaitu bisa dirajut. Kemudian yang satu lagi adalah disetrika menjadi satu lapisan yang tebal dan kuat, yang kemudian juga bisa menjadi tas dan berbagai produk lainnya. Kemanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar bisa meliputi 2 hal. Kalau dia hanya menjadi nasabah bank sampah biasa, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan dari jumlah tabungan sampahnya. Kisarannya biasanya kalau untuk nasabah yang aktif, dia bisa mendapatkan dalam sebulan itu mulai dari angka puluhan ribu sampai kepada ratusan ribu. Jadi tergantung dari keaktifannya dan jenis sampah yang dia setorkan. Kemudian ada kemanfaatan kedua, yaitu untuk yang terlibat lebih aktif sebagai pengrajin. Maka dia akan mendapatkan kemanfaatan yang lebih, yaitu menambah uang saku, karena dia membantu kami misalnya menjahit, membuat pola, atau finishing, atau menggunting kemasan yang kami butuhkan, seperti itu. Itu kalau misalnya dinilai secara ekonomis, bisa jadi pendapatannya untuk dalam sebulan, tergantung dari keaktifan dan berapa banyak yang dia kerjakan, bisa berkisar juga antara puluhan ribu sampai ratusan ribu. Harapan kami, keberadaan Bank Sampah Resik Becik itu bisa tetap istiqomah ke depannya dan tentunya memiliki kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, khususnya di bidang pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan wanita, perempuan dan anak di sekitarnya, kemudian pemberdayaan secara ekonomi kreatif. Sedikit pesan untuk kita semua, marilah kita memberikan kepedulian kepada lingkungan, karena sesungguhnya kita harus mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.